2,6 juta penduduk Bekasi adalah seorang pekerja. Dari angka ini kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi di Bekasi sangat pesat. Dari pertumbuhan ekonomi saat ini di Bekasi, di sisi lain ada beberapa bagian peluang usaha yang bisa kita terapkan dalam menunjang perkembangan ekonomi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Setiadi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Prasetya Mulia, Bisnis Strategic Management. Di sini akan membedah tentang penerapan fungsi manajemen lingkungan, eksternal dan strategi bisnis pada usaha kos-kosan Namo Para House di Bekasi. Dari sini kita bisa lanjut ke background bagaimana bisa memulai usaha kos-kosan ini di Bekasi dari narasumber kita Mbak Evelyn. Mbak Evelyn, bagaimana kita bisa memulai Namo Para House di Bekasi, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Makasih Mas Aldi. Mungkin aku bisa menjelaskan sedikit bagaimana Namo Para itu berdiri. Namo Para berdiri pada tahun 2012. Kami memulai dari 4 kamar kos-kosan terlebih dahulu. Sekarang ekspansi menjadi 30 kamar, Mas. Berkembang menjadi sudah 10 tahun lebih mungkin, Mas. Lokasinya sangat strategis. Lokasi kami dekat dengan sekolah, rumah sakit, maupun perkantoran dan tempat perbelanjaan di daerah Bekasi. Galaksi, Bekasi Barat khususnya. Target pasar utama kami adalah guru, tenaga medis, ataupun karyawan yang bekerja di daerah sekitar kami. Oke. Kami memiliki keunggulan, Mas. Keunggulan kami memiliki parkiran yang luas, kamar yang bersih, fasilitas yang lengkap, lalu kami juga bersifat kekeluargaan. Namun kami juga menghadapi tantangan yang administrasi kami masih sangat manual. Begitu, Mas. Oke, jadi terkait dengan visi misinya tantangannya juga ada ya. Mungkin di sini kalau misalkan Namo Para menjadi targetnya adalah visi misinya hunian eksklusif, pastikan bedanya ada nggak sih stakeholdernya sama nggak sih dengan hotel? Karena kan sama-sama sifat hunian yang eksklusif nih. Mungkin bisa dibantu jelasin, Mbak. Mungkin ada bedanya. Kami bersifat kekeluargaan. Kalau hotel tidak bersifat kekeluargaan. Oke. Tapi kami juga punya stakeholder dari eksternal dan internal. Internal mungkin ada family business karena kami masih bersifat family business. Kekeluargaan ya. Iya, betul. Stakeholder yang eksternal ada yang langsung dan tidak langsung. Ya. Kalau yang langsung berarti ada penghuni, ada karyawan kami. Kalau tidak langsung berarti ada Pemda yang harus kami bayar izinnya, begitu, Mas. Berarti secara nggak langsung itu sama ya, stakeholdernya antara hotel dan kos-kosan Namo Para ini ya. Betul, Mas. Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Tapi untuk menjalankan Namo Para House ini, mungkin di sini ada analisa apa aja sih yang bisa diimplementasikan untuk bisnis ini? Mungkin di sini ada Pak Indra, bisa dijelaskan Pak. Thank you Bung Aldi. Jadi bisnis kos-kosan sekarang ini nggak bisa dijalani cuma modal bangun kamar, terus pasang spanduk gitu ya. Banyak faktor eksternal yang harus diperhatikan. Dari sisi politik, pemerintah makin ketat soal izin bangunan. Di Bekasi, kos-kosan ilegal mulai ditertibkan, tapi di sisi lain, stabilitas politik setelah pemilu bikin iklim investasi jadi lebih kondusif. Secara ekonomi, UMK Bekasi naik, artinya daya beli juga naik, tapi bikin penyewa makin selektif. Mereka akan cari kos yang benar-benar sesuai dengan harga dan fasilitas. Untungnya inflasi masih stabil, jadi potensi bisnis tetap bagus. Dari sisi sosial, generasi sekarang lebih pilih kos yang eksklusif, yang nyaman, aman, dan fleksibel. Fasilitas lengkap dan pembayaran digital udah jadi kebutuhan, bukan bonus lagi. Dan terakhir teknologi, semua serba digital, cari kos, booking, bayar, semua bisa lewat aplikasi. Yang nggak ikut tren digital bisa ketinggalan jauh. Intinya untuk bisa bersaing di industri kos-kosan hari ini kita harus adaptif, ikuti regulasi, paham tren dan manfaatin teknologi. Karena pasar terus berubah dan kita juga harus ikut berubah. Gitu Bung Aldi. Oke, berarti analisanya terkait politik, ekonomi, sosial, dan teknologi harus diimplementasikan ya Pak Indra ya. Oke, dari sini kita bisa lanjut ke fungsi manajemennya, mungkin pasti ada kan ya. Di sini ada Mas Andi, mungkin bisa dijelaskan fungsi manajemen apa sih yang bisa diimplementasikan di Namo Para House ini, Mas? Baik, jadi dari planning dulu ya, Bung Aldi. Ya. Jadi perencanaan ini dimulai dari visi dan misi untuk strategi jangka panjang dan menengah ini diambil oleh CEO dan COO selaku pemilik, dan untuk operasionalnya ini dilakukan atau didelegasikan ke
koordinator di kos ataupun di laundry. Nah, untuk struktur organisasi ini sebenarnya belum secara baku diatur, tapi ini cukup ramping dan menggunakan pendekatan fungsional. Jadi di sini ada CEO, COO dan ada bagian kos dan bagian laundry. Nah, kemudian untuk job desk-nya sendiri ini juga sudah ada, namun belum dibakukan juga. Kemudian terkait dengan leading, gaya kepemimpinannya ini yang digunakan adalah kekeluargaan ya, tadi sudah disebutkan beberapa kali. Dan karena pemilik kos juga tinggal di lokasi, jadi ini komunikasi bisa dilakukan secara langsung walaupun juga ada media WhatsApp group bagi keluhan dan juga bagi koordinasi. Kemudian untuk controlling, monitoring kinerja masih dilakukan secara sederhana, dan untuk sistem reward dan punishment mungkin nanti bisa jadi pengembangan selanjutnya. Begitu Bung Aldi. Oke, Mas Andi, cukup menarik ya. Fungsi manajemen yang diimplementasikan sebenarnya sederhana banget ya. Ada 4 fungsi di sini ya. Tapi terkait dengan fungsi manajemen, pasti juga ada strategi manajemennya untuk nama para host kan ya. Mungkin di sini ada Mas Faldi bisa dijelaskan seperti apa strategi manajemen yang akan diimplementasikan. Oke, thank you Bung Aldi. Pertanyaannya menarik. Jadi gini, di Namo Para itu kita dibagi menjadi 3 level. Mulai dari strategi yang besar banget sampai ke hal-hal kecil seperti operasional harian. Nah, pertama itu ada strategi corporate strategi. Jadi ini level strateginya pemilik gitu ya. Jadi misalkan si pemilik ini mau planning menambah kamar 50, membuka kafe di rooftop, bahkan sampai ada planning untuk melakukan penyewaan atau rental bunga ya gitu untuk di perkantoran gitu. Jadi ini untuk levelan strategi. Jadi bukan cuma tempat tinggal yang nyaman, tapi juga kelengkapan lainnya gitu. Yang kedua ada bisnis strategi. Jadi strategi bisnis ini mereka masih berfokus pada cost leadership. Artinya hunian tetap nyaman walaupun harganya cukup sangat affordable ya. Gitu. Value-nya masih cukup bisa diterima gitu. Kayak misalkan benefit-benefitnya kamar yang luas, bersih, wifi-nya kenceng dan sebagainya gitu. Dan kemudian ada functional strategi. Jadi di sini udah lebih ke operasional ya. Jadi mereka ini pakai Mamikos buat promosi, juga ada word of mouth dari penghuni yang lama itu cukup kuat ya, masih digunakan sampai saat ini. Gitu. Kemudian juga ada pembersihan kamar yang rutin, AC yang dicek 6 bulan sekali. Tapi sayangnya sistemnya masih manual banget gitu di Namo Para ini. Kalau ada pertanyaan, ada banyak nih tambahan fasilitas dari mulai cafe, laundry, apakah itu masih nyambung sama kosannya? Nah ini yang disebut sebagai pivot strategy atau lebih tepatnya value capture pivot. Jadi mereka nggak cuma dapat kamar kos, tapi juga cari cara gimana caranya penyewa itu mendapat win-win solution dengan pemiliknya menambah tambahan penghasilan, tapi juga penghuninya mendapat benefit lainnya. Kurang lebih seperti itu, Bung Aldi. Ya, Mas Faldi. Jadi strategic manajemennya di sini adalah berdasarkan pivot manajemen yang ada di Namo Para sederhanakan lagi, jadi untuk menjaga eksistensinya ya. Tapi menarik juga sebenarnya bisnis model kanvas seperti apa yang ada di sini sebenarnya, Mas Irfan. Baik, makasih Mas Aldi. Jadi model bisnis di Namo Para House ini yang berfokus ke hunian kos dan layanan laundry. Ini menawarkan hunian kos yang nyaman, strategis, dengan menyasar segmen menengah ke atas seperti karyawan, kemudian tenaga medis, pasangan muda, kemudian mahasiswa. Yang operasionalnya didukung beberapa mitra strategis seperti platform marketing digital, kemudian penyedia utilitas, supplier peralatan, dan petugas keamanan komplek yang bersedia di 24 jam. Kemudian kegiatan utamanya meliputi pengelolaan hunian, layanan laundry, dan pemeliharaan fasilitas. Dengan aset utama berupa bangunan 4 lantai, lahan parkir, dan tim pegawai yang sigap 24 jam juga. Kemudian promosi dilakukan dengan selebaran, platform sewa digital seperti Mamikos, kemudian WhatsApp, grup yang diperkuat dengan layanan 24 jam customer service khusus. Yang terakhir, pendapatan berasal dari sewa kos, layanan laundry, dan sekarang akan menyasar ke pengembangan rooftop yang akan dipergunakan untuk kafe. Kemudian dengan struktur biaya yang meliputi lahan, pembangunan, utilitas, gaji pegawai, pajak, dan perawatan. Itu mungkin Mas Aldi. Ya, cukup menarik ya Mas Irfan, BMC dari Namo Para ya. Berarti bisa kita simpulkan di sini sebagai closing pada diskusi saat ini adalah
dari Namo Para ini kita bisa rekomendasikan adalah mengoptimalisasi dari segi keamanan, servis untuk menjaga eksistensi adanya usaha kos-kosan di perkembangan pertumbuhan ekonomi Bekasi saat ini ya. Mungkin seperti ini diskusi dari tim kami mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Persada Mulya dari wilayah Jakarta Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.